Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Gimana semangat belajarnya? Sisa terakhir minggu depan kalian udah mau ujian? Kalau menyadari udah mau ujian biasanya mulai juga. Dengan kelas. Ada bisa disebut siapa aja yang hadir? Asrianti, Alfa, Derisa. Oke, mari kita doakan bersama yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa segera sembuh. Bergabung lagi belajar bersama kita. Silakan kita mulai lagi pelajarannya, masih di tema yang sama soal semangat dan komitmen kebangsaan. Kalau di LKS itu materinya ada 25 deh. Jadi kira-kira apa sih pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan dalam hidup? Saya ulangi dulu bahwa yang disebut dengan semangat kebangsaan adalah rasa ketika kamu ingin setia kepada bangsa dan negara itu. Kemudian komitmen kebangsaan adalah saat kamu punya kesadaran untuk mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Kira-kira sepenting apa sih? Kenapa kita harus setia kepada negara ini? Kenapa kepentingan negara harus kita dahulukan daripada kepentingan pribadi dan golongan? Ini bisa jawab ini. Tapi kenapa sih kita harus setia kepada negara? Terus yang kedua, kenapa kita harus mau mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi? Ada yang bisa jawab? Supaya apa? Supaya negara kita maju. Perhatikan sebentar. Ini tema pelajaran kita masih tentang memperkuat semangat dan komitmen kebangsaan. Yang akan kita pelajari sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah penjelasan atau saya harap kalian bisa mengerti apa sih makna semangat dan komitmen kebangsaan. Pertama, sekali lagi yang saya harapkan dari pembelajaran kali ini adalah pertama kalian akan mengerti apa yang disebut dengan semangat dan komitmen kebangsaan. Yang kedua, kalian akan harus bisa menyebut contoh-contoh nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan. Yang ketiga, kalian saya harapkan bisa menerapkan perilaku yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, tadi itu memahami makna semangat dan komitmen kebangsaan, mencari nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan semangat dan komitmen kebangsaan, serta perilaku yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan. Nanti kalian dapatkan lewat kemampuan kalian menjawab pertanyaan yang saya kasih. Seperti itu. Materinya kemarin udah lengkap, saya udah kasih semua. Jika kalian kalau ingin ringkasannya silahkan di LKS perhatikan sambil ditandai. Saya mau ngasih poin penting aja 2. Soal pertama tentang semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat dulu. Semangat kebangsaan itu adanya di paragraf 1. Paragraf 1 ada di kalimat kedua. Semangat kebangsaan adalah kesadaran, ya kan? Ya. Kesadaran seseorang untuk setia kepada bangsa dan negara. Itu yang disebut dengan semangat kebangsaan. Terus yang kedua, soal komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan kalau nggak salah ada di paragraf ketiga. Di situ. Paragraf ketiga masih di halaman 45. Yang disebut dengan komitmen kebangsaan adalah sikap dan perilaku seseorang, ya kan? Untuk mencintai bangsa dan negaranya dengan cara mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Itu saya bilang. Jadi kalau komitmen itu istilahnya adalah kalau anak-anak sekarang bilang kamu punya prioritas sama negara ini juga begitu. Kalau kamu punya komitmen sama negara ini berarti kamu akan mendahulukan apapun yang menjadi kepentingan negara ini daripada kepentingan kamu sendiri, daripada golongan yang kamu bergabung di sana. Ya. Terus nanti nilai-nilai yang mau saya kalian cari itu nilai-nilai Pancasila kira-kira nanti apa yang banyak ketemu. Ada nilai gotong royong, ada nilai belas kasih, ada nilai peduli bersama. Tergantung nanti pertanyaannya apa. Ya. Jadi sekali lagi yang saya harapkan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian ngerti apa itu semangat dan komitmen kebangsaan, tahu juga nilai-nilai Pancasila yang menggambarkan semangat dan komitmen kebangsaan, serta kalian juga tahu perilaku apa yang bisa kalian terapkan sehari-hari yang menunjukkan komitmen kebangsaan dan semangat kebangsaan itu. Ya. Oke, ini pertanyaannya udah siap, langsung saya bagi aja. Oh, ini saya bagi dulu, nanti ada aturan menjawab itu beda dengan nanti kalau sudah berpasangan seperti ini diskusi sama
ya. Oke. Kita mulai dari mana nih? Dari sini dulu. Ini ada 2 lembar. Silakan nanti dicetak. Kita ke pasangannya. Yang penting nanti aturannya saya jelasin. Jadi bedakan ini. Ini saya bagi random Pak. Nggak tahu saya pertanyaan kalian ada berapa. Ibu ini boleh buka Bu. Oke, silakan perhatikan, silakan dibuka. Itu ada 2 lembar. Silakan dibuka, dibagi sama teman di hadapannya. Nama diisi nama pribadi. Nama pribadi Bu. Ya dong. Ini nanti sekaligus jadi nilai harian kalian. Nanti dikumpul 1 kali saya nilai, ini masuk nilai harian jawabannya. Ya. Oke, jadi sekarang itu ada peraturan yang petunjuknya di situ, silakan perhatikan juga. Ini metode atau nama kegiatan kita hari ini adalah think, pair, dan share. Jadi kamu pikir jawabannya, habis itu bandingkan dengan pasangan kamu jawabannya, habis itu silakan di-share ke teman-teman di depan kelas. Think itu berarti kamu mencari jawabannya secara pribadi, timbulkan cari jawaban tentang pertanyaannya, pendapat pribadinya silakan. Padahal pertanyaannya sama kan, 2 orang dapat satu pertanyaan yang sama, tapi silakan menjawab secara pribadi dulu. Jangan di-share dulu sama teman sepasangnya. Jangan ditunjukkan dulu pendapat kamu itu apa. Kan itu namanya think. Pikirkan, jawab secara pribadi, jangan dulu didiskusikan ke teman sepasangnya. Walaupun kalian sepasangnya tapi jangan dibagi. Habis itu yang kedua, apa tadi? Nah ini berpasangan itu, nah itu tadi berpasangan dengan sekelas, kamu udah dapat pasangan masing-masing kan? Nah, situ kalau tadi sudah menjawab secara pribadi, nanti saya kasih komando silakan diskusi. Tunjukkan jawaban kamu secara pribadi ke pasangan kamu. Kira-kira akan ada sama atau enggak? Itu silakan diskusikan. Apa namanya kesimpulannya apa? Itu ketiga, bagikan mana itu tadi maksudnya habis. Silakan dibagi jawaban kamu ke pasangan kamu. Itu di-share. Share itu berarti kalau sudah merasa sepakat oh jawaban kita betul tentang pertanyaan ini, nanti saya bilang waktunya habis, nanti saya tunjuk kelompok mana yang harus presentasi membacakan jawabannya. Bisa dipahami? Ada yang mau tanya tentang aturan main menjawab soal kali ini? Jawabannya ada kolom jawaban itu. Jawaban itu ada di sini. Kalau tidak itu boleh di lembar belakang. Pertanyaannya, ada pertanyaan masing-masing? Ada di kolom pink itu ya? Masing-masing dapat 2 pertanyaan. Ya kan? Yang pertanyaan nomor 2 itu semuanya sama. Yang pertanyaan nomor 2 semuanya sama. Buatlah daftar berisi 5 wujud perilaku semangat dan komitmen kebangsaan yang paling mudah dipraktikkan kehidupan sehari-hari. Terus yang nomor 1-nya itu beda-beda, silakan dijawab secara pribadi bebas saja. Ini semuanya tentang kehidupan, kayak mudah-mudahan relate sama kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang dapat pertanyaan tentang pramuka, ada yang dapat pertanyaan tentang OSIS, ada yang dapat pertanyaan tentang apa lagi, kerja bakti dan lain-lain. Silakan dimulai. Diskusinya saya kasih waktu 15 menit. Oh enggak, gini deh. Pertama-tama 10 menit untuk menjawab secara pribadi. 10 menit. Di situ 10 menit lagi untuk diskusi. Sekarang saya kasih komando untuk menjawab secara pribadi dulu. Silakan. Silakan. Pertanyaannya ada di kolom C. Ada di posisi 1. Ya. Itu silakan diskusi kalau persingkatkan. Jelas pada. Bisa lebih isi lagi nggak? Bagaimana kamu menjawab sifat saya adalah berbeda dari bersama dalam kegiatan ini? Kalau lagi gotong royong apa yang bisa kamu lakukan buat membantu gotong royong itu? Mungkin kamu cuma nyalin aja gotong royong itu. Belum ada jawaban. Misalkan nyumbang makanan kayak apa gitu, menyediakan alat kebersihannya apa aja. Ini kamu cuma nyalin aja di atas ada kata gotong royong kamu tulis. Tidak. Apa yang bisa kamu lakuin buat membantu acara gotong royong dapat? Jadi minum, makan, misalnya doa, pasti silakan diskusi, ini boleh diskusi silakan. Kalian bertukar pendapat silakan. Dan dia memberikan ada tambahan apa dari siapa? Dengan mengasih beberapa alat
Bansos bantuan sosial. Kalau bansos bantuan sosial. Kalau pemerintah. Oh, kalau bansos bantuan sosial. Berarti kamu melihat kemarin kalau lagi orang lain bagaimana apa yang akan kamu lakukan? Gimana caranya supaya menjadi gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zira. Perkenalkan nama saya Naila. Akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dapat pertanyaan apa Pak Satu? Kamu dan temanmu sedang belajar di luar kelas. Bagaimana kamu menunjukkan dengan disiplin dan menghargai ketenangan di luar kelas? Oke, cara menghargai ketenangan di dalam kelas ada apa aja jawabannya? Mengerjakan PR bersama, mengajak kelompok bersama. Oke, kalau tidak hilang, Tidak mengobrol dan bercanda. tidak mengobrol dan tidak bercanda. Oke, bagus. Pertanyaan nomor 2 apa? Buatlah daftar berisi 5 wujud perilaku semangat dan komitmen kebangsaan yang paling mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja tuh 5? Bergotong royong, bermusyawarah, habis itu saling menolong, baksos, membantu orang yang membutuhkan. Oke, kalau Naila? Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara yang disebut hanya tergolongan semangat kesatuan dan kesatuan, bergotong royong, bermusyawarah, baksos, membantu orang yang membutuhkan. Oke, bagus. Terima kasih sama Oke, baik. Itulah tadi hasil diskusi kalian tentang semangat dan komitmen kebangsaan. Saya kasih pertanyaan yang mudah-mudahan itu relate sama kehidupan kalian sehari-hari. Ada beberapa juga yang nggak relate mungkin, tapi itu bentuk apa ya, usaha saya menggali seberapa penasaran kalian terhadap sebuah badan tertentu. Sebelumnya ada yang mau tanya tentang perjalanan diskusi kita hari ini tadi. Atau ada yang mau komentar? Silakan. Oke, kemudian terakhir sebelum kita tutup, jadi sekali lagi pertanyaan yang saya kasih dan kalian berhasil jawab tadi itu adalah saat memperkenalkan sikap-sikap dan perilaku yang menggambarkan semangat dan komitmen kebangsaan di kehidupan kalian sehari-hari. Di pertemuan yang lalu kalian sudah menjawab itu, tapi hari ini saya kasih rinci lagi yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kalian. Intinya saya ulangi lagi, kesimpulan tentang semangat dan komitmen kebangsaan sesuai yang sudah kalian sampaikan di DRS, bahwa yang namanya semangat kebangsaan adalah kesadaran untuk setia kepada bangsa dan negara.